setuju ketika seseorang itu memang pengen kehidupan yang stabil. Gue lebih suka orang yang kerja 8 jam efektif dibanding orang yang kerjanya sampai malam, cuman banyak naninu-naninunya. Sehingga harus kerja extra time. Pas extra time otaknya udah kemana-mana. Apalagi ngelihat media sosial kan. Dibanding memanjakan otaknya dia buat kerja lama-lama. Makanya menurut gue planning ini penting sekali. Yaitu harus setelah sadar kayak kalau lu nggak coba nge-push selesai di waktu segitu, ya skill lu nggak akan bertambah secara signifikan. Suka nggak suka, ada satu skill yang kita butuhkan untuk selalu berkembang dalam hidup ini, yaitu leadership. Dan kali ini gue lagi ngobrol lagi sama co-founders dari PeopleShift, perusahaan konsultan people development yang sudah membantu lebih dari 5.000 profesional untuk mengembangkan potensi leadershipnya menjadi tingkat yang lebih maksimal. Bersama Sandi Sugandi. Hai, Apa kabar? selamat siang. Selamat siang. Bertemu lagi. Dan kali ini kita ada vibes yang sedikit berbeda-beda ya. Kalau biasanya backgroundnya itu api-api, sekarang kita air lebih ke pantai-pantai gitu ya. Ntar bikin lah kita loh. Oke. Hari ini mau membahas satu topik yang menarik dan kadang orang lupa kalau dia adalah bagian dari leadership gitu. Oke, apa tuh? Yaitu bagian kita kan sebagai leader itu kan gak cuma nge-lead tim kita ketika mereka untuk memotivasi mereka untuk mau bekerja. Tapi kadang banyak orang yang nggak sadar bahwa untuk memotivasi mereka bekerja, kita juga bisa menjadi orang yang bisa memfasilitasi mereka untuk punya istirahat atau work-life balance yang baik. Oke. Gitu, Menarik. mengenai leisure kayak gini. Menarik. Bagaimana kita sebagai leader bisa memfasilitasi tim kita supaya enjoy lah gitu. Terus sebelum itu setuju nggak sih sama work-life balance? At some condition setuju, at some condition tidak setuju. Apa tuh? At somewhat condition setuju, at somewhat condition nggak setuju. Tapi kan gini, konteksnya adalah kalau gue ngeliat bukan work-life balance-nya, tapi kan membuat akhirnya tim itu bisa kerjanya stabil gitu lah, balance lah ya gak sih? Yeah. Ngomongin tadi istirahat, liburan, segala macam gitu ya. Iya. Kayak cuma kalau buat jawab pertanyaan lu gitu ya. Sebenarnya setuju ketika seseorang itu memang pengen kehidupan yang stabil. Menurut gue work-life balance jadi make sense. Tapi kalau misalnya pengen orang-orang yang pengen hidupnya extraordinary, apalagi dalam aspek finansial, yang menurut gue, apalagi kalau dia bukan pewaris gitu ya, work-life balance tidak make sense. Bukan donatur. Donatur jangan ngatur gitu. Enggak bukan ke sana. Tapi ya misalkan kayak gue background-nya dari kampung, orang susah, terus pengen kaya, tapi gue santai-santai aja kerjanya gitu ya. Nanti nggak mungkin bisa bro, kecil kemungkinan. Iya. Tapi kalau misalnya gue pengen hidup sederhana, cukupnya gitu ya nggak masalah work-life balance dong. Iya, betul. Tapi anyway, basically lu work-life balance juga. Work-nya di tahun-tahun awal, life-nya di tahun-tahun nanti belakangan. Iya, itu investasi lah. Investasi. Iya. Ya sebenarnya nggak tahu sih, gue juga kayaknya pas tua juga nggak akan santai deh. Maksud gue ini kan udah menjadi kayak lifestyle ya. Iya. Value-nya udah terbentuk seperti ini. Betul. Berarti lu termasuk orang yang liburan lu justru kalau lu libur nggak kerja malah pusing apa gimana San? Ada agak aneh sih, kayak contoh Jumat kan libur nih. Hah, Jumat libur ya gitu kan. Mah aneh gue tuh gitu ya. Ya, balik lagi ini kan orang beda-beda gitu. Cuman kalau gue men-treat tim gue, ya sebisa mungkin kerja cuma 8 jam sehari. Setuju. Jangan lebih. Itu kan maksud dia. Kayak gimana sih akhirnya supaya tim itu bisa balance itu kan, gak stres segala macam. Gini, kalau disuruh memilih, gue lebih suka orang yang kerja 8 jam efektif dibanding orang yang kerjanya sampai malam, cuman banyak naninu-naninunya gitu ya. Jadi gue selalu kasih spirit gitu ya ke tim gue. Kerja 8 jam aja, tapi make sure 8 jam itu ya lu bener-bener kerja. Efektif, efisien. Sehingga after jam 5, lu bisa memenuhi kewajiban lu, role lu di bagian hidup yang lain. Sebagai seorang anak, istri, suami gitu kan. Karena kalau semua ke fulfillment, manusia itu akan memberikan potensi terbaiknya dia ke fulfill. Nah, dilalah misalkan orang tim gue ngelihat gue kerja extra miles gitu ya, sampai malam, terus dia mau ikutin, itu terserah dia. Karena kan balik lagi, fulfillment itu bisa beda-beda juga. Ada gak orang yang fulfillment-nya kerja kayak gue? Ya ada lah gitu kan. Gue malah kalau kerjaan gue keganggu,
anehnya nih, hal-hal dalam hidup gue bisa ganggu juga. Oke. Cuma kalau misalnya kerjaan gue lancar, maksudnya bukan lancar dalam artian ada masalah ya, tapi gue bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban gue dengan baik gitu ya, secara waktu, itu juga keluarga terakomodasi bro. Oke. Kalau malah nggak bagus kerjanya, jadi kepikiran, malah yang lain juga ikutan nggak maksimal. Ibarat badannya mungkin ada, main sama anak, pikiran gue kemana? Nah itu kocak tuh. Itu orang beda-beda ya bro. Iya. Tapi kata kunci adalah sebenarnya fulfillment. Fulfillment apa yang bikin lu fulfill gitu ya? Betul, itu yang gue selalu juga encourage ke tim gue. Kerja 8 jam aja, maksimal, sehingga kalau lu punya wadah-wadah yang perlu di-fulfill, after kerja lu fulfill deh. Oke. Tapi kalau emang fulfill lu kerja kayak gue, lu per extra miles, it's up to you man. Pasti juga tentu reward-nya akan berbeda. I see. Work-life balance ya. Meskipun menurut gua ada yang lebih bagus daripada itu sih. Dunia health balance sih menurut gua. Kalau sama Ibnu ngomongnya pasti ngerempet kan. Iya. Agree. Tadi kan makanya jam 8 sampai jam 5 gitu kan kerja. Ya. Terus apa nih family time sampai jam 10 jangan begadang. Betul. Subuhnya bangun, ngaji dulu ya kan. Tahajud dulu, sholat fajar dulu. Kan balance bro. Betul. Dibanding kerja pagi, ketemu pagi lagi, sholat kagak. Nah itu kan makin parah bro. Tapi menarik, ini relate sama kerja 8 jam efektif dan tidak efektif tapi lama gitu ya. Karena gue paham banget, karena mungkin gue pernah di bagian itu, yaitu Gen Z lah terutama. Sebenarnya nggak cuma Gen Z sih, ya millennials juga. Itu merasa sering banget masalah itu burnout gitu. Burnout, akhirnya tidak termotivasi, segala macam tuh sering banget muncul karena pekerjaan-pekerjaan mereka. Menurut lo apa sih yang bikin orang tuh bisa burnout gitu menurut lo? Burnout itu terjadi ketika hati, pikiran, dan yang lu lakuin itu tidak selaras, tidak inline. Makanya apa? Burnout, Pak. Mentally lu tuh keganggu dan ngerasa nggak nyaman. Nah, biasa kan selalu dilekatkan dengan pekerjaan, ya gak sih? Gue kebanyakan kerja nih, sehingga gue burnout. Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Otak dia udah di mana nih? Pengen liburan, pengen istirahat, pengen pacaran gitu kan. Cuman dia masih banyak kerjaan. Nggak inline dong hati sama eksekusinya dia. Nggak sinkron lah ya. Nggak sinkron, burnout. Oh gitu. Coba lu kasih orang yang mau dia dikasih 18 jam waktu kerja gitu ya. Tapi emang nih otaknya kerja doang. Dalam pikirannya, burnout gak dia kerja 18 jam? Kagak. Cuma kalau misalkan orang misalnya pikirannya kemana-mana nih gitu ya. Dia kerja 8 jam aja bilangnya burnout. Oke. Nah, problemnya adalah seringkali nih Gen Z dan millennials, dan gue cukup keras ngomong ini ya, nggak bisa kerja efektif dan efisien selama 8 jam, banyak distraksi, sehingga harus kerja extra time. Pas extra time, otaknya udah kemana-mana. Apalagi ngelihat media sosial kan. Betul. Orang kerjanya liburan mulu, main mulu, kelihatannya kayak nggak kerja. Begitu sekarang banyak anak-anak salah. Hey. Anak-anak orang kaya gitu kan, yang kita nggak tahu duitnya dari mana nih kok bisa donatur. Iya, anak donatur gitu kan, kayak gimana dapat duitnya gitu. Makinlah otak kita meronta-ronta gitu ya. Ya itulah, nggak inline itu membuat akhirnya burnout bro. I see. Berarti sebenarnya karena problem utama burnout itu adalah ketidaksinkronan adalah dengan hati dengan kondisi realitanya, berarti harus disinkronkan ya. Nah, sekarang gini, kan lu anak muda yang gue lihat cukup dedicated terhadap apa yang lo kerjain, karya yang lo buat, ikhtiar yang lo proseskan sekarang. Dan gue tau lo kerja nggak 8 jam sehari. Iya. Lebih dari itu. Lo burnout gak? Enggak lagi. Ya udah, selesai kan? Lo merasa enjoy aja dengan kerjaan yang lo kerjain gitu, karena lo pengen, lo suka, itu adalah part of your dreams. Lo lagi bangun fondasi dan lo percaya proses seperti itu, ya udah men. Kerja lama juga, ya udah gitu. Tapi lu juga masih bisa punya waktu buat main juga gitu kan. Lu sip-sipin. Iya, betul. Ya udah. Betul. Gak ada menurut gua tuh, maksudnya burnout tuh karena di-create sama pikiran kita yang tidak sinkron. Tapi kalau konteksnya gue berarti karena gue melakukan hal yang memang align dengan goals gue, dengan impian gue. Iya, apa yang lu pengen. Nggak usah ngomongin goals lah, kejauhan. Apa yang lu pengen aja. Iya, apa yang pengen gue ingin jagoin dan pengen improve di situ gitu. Iya. Berarti jangan-jangan banyak orang yang burnout ya karena basically dia nggak suka dengan pekerjaan dia. Bisa jadi, ya bisa dibilang mindset-nya sih. Oke. Kalau suka nggak suka menurut gua selalu subjektif lah. Karena gini. Karena nggak ada yang suka kerja, kecuali lu ya. Sama Deddy Corbuzier. Ya nggak juga sih maksud gua. Kalau dibilang suka banget, gue suka main game, Pak. Kalau ikutin nafsu ya, Pak. Cuma kan kita berusaha mencintai apa yang kita kerjai dong. Maksud gue enjoying. Maksud gue gini, enjoy itu nggak harus mudah.
Oke. Nih gue dapet quotes dari anime yang gue tonton nih, Haikyuu, Asik. main volley kan. Ya dia bilang gitu ya, masa banyak quotes yang bilang, ya latihan tuh sebenarnya nggak enak, tapi kalah lebih tidak enak. Betul. Nah gitulah kalau bahasa dia. Betul. Ya makanya gue bilang tadi, kerja itu dibilang suka nggak suka tuh terlalu relatif gitu bro. Ya cuma kita berusaha enjoy dengan prosesnya, kita percaya sama itu adalah satu fondasi yang kita siapkan buat depan kita, makanya kita bersemangat ngerjainnya. Nggak ngerasa ngerja buat orang lain kan jadinya. I see. Ya buat kita aja gitu, emang semua buat kita ujung-ujungnya. I see. Itu sih, jadi bukan masalah suka nggak suka menurut gue. Menarik. Dan tadi gue, ini masih struggle battle juga, gimana orang bisa efektif kerja 8 jam. Karena menurut lo once mereka bisa efektif itu, mereka bisa punya waktu lebih banyak untuk, ya tadi ya, untuk membalancekan hidupnya biar nggak burn out. Kita nggak bahas burn out karena orang kan mau vacation, healing itu kan menjadi solusi dari burn out kan. Meskipun bisa jadi itu bukan solusi. Udah banyak penelitian sih itu bukan, itu pelarian doang. It's doesn't make sense aja ya, bro. alasan aja ya. Tapi gimana, ini practical tips aja langsung. Gimana caranya orang bisa efektif kerja 8 jam? Apa yang perlu dia fokuskan, lakukan supaya bisa efektif kerja 8 jam? Nih, yang paling problem pasti sekarang adalah media sosial handphone. Oke. Di iPhone tuh ada fitur buat melimitasi aplikasi yang lo buka secara satuan waktu. Contoh gini, gua tuh Instagram, YouTube, Google gua itu gua batasin di combine ya. Sehari itu cuma 2 jam bisa gua akses. Oh gitu? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya gua mau ke Instagram sama YouTube itu gua udah makan kuota 2 jam gua gitu kan. Baru tahu tuh kata. Lu baru tahu? Nggak punya iPhone juga sih soalnya. Oh iya, hilang. iPhone gue hilang. Gua atau kalau di Android juga mungkin ada kali ya. Harus ada. Iya, itu menurut gua sangat membantu gua. Karena ya tadi ketika memang gua kan kadang kita nggak sadar nge-scrolling manusia gitu. Iya lagi, scroll tuh bahaya sih. Terus dikasih notifikasi tinggal 60 menit. Wah anjing kota gua tinggal 60 menit gitu kan. Udah beresin gitu. Itu salah satu tips yang paling praktikal gitu ya. Jadi sosial media management ini menurut gua salah satu tools yang bisa ngebikin kita lebih fokus gitu ya, distraksinya berkurang. Kedua apa? Ya kedua planning for sure. Planning di pagi hari gitu ya atau menghamin Sabtu tuh udah clear kita harus mau ngapain. Kalau kita kerja ngalir doang gitu ya, nggak jelas kerjanya apa, deadline-nya kapan gitu ya. Kerjaan tuh pasti nggak akan ada habisnya bro. Yang lebih problem adalah kerjanya nggak selesai. Oh sih. Gue sering kali gitu ya ngelihat tim gue sebelum gue feedback gitu, dia ngecek ngerjain laporan report project sampai seharian gitu ya. Ini seharian ngapain aja gitu kan. Padahal mungkin hasil dia kerja 30 menit sama 8 jam mirip. Oke. Nah kan sayang. Yang mending 30 menit walaupun mungkin 1-2 skor lebih rendah dibanding kalau 8 jam. Cuma kan dengan dia ngedetain itu dia nge-push otak dia buat kerja lebih cepat, lebih bagus gitu kan. Dia terbiasa lama-kelamaan. Dibanding memanjakan otaknya dia buat kerja lama-lama. Makanya menurut gue planning ini penting sekali. Sih. Berarti itu aja. Berarti kuncinya adalah fokus dan planning ya? Yes. Jadi dan yang paling fokus mendistract adalah sosmed ya? That's it. Sama plan, clear. Kita di pagi nih, udah clear kan? Wah pagi ngapain, ketemu siapa, ntar tapping, wah ntar syuting ini, ntar mantau kerjaan apa, kan udah semua tuh udah clear gitu. Dan kita kejar setiap jam ya. Gitu. Iya. Menarik. Iya, karena gue juga melakukan itu ya. Gue pakai Google Calendar untuk semua planning gue. Cuman kadang suka kurang disiplin aja kadang kalau misalnya, aduh kerjanya belum beres lagi. Jadi ke carry over ke jam berikutnya ujung-ujung ya sampai jam 11 lagi nih kerja. Gitu. Iya, itu harus mau nge-push kayak, ya itu setelah sadar kayak, kalau lu nggak coba nge-push selesai di waktu segitu, ya skill lu nggak akan bertambah secara signifikan. Karena lo manjain otak lu buat selalu dikasih spare gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita yang nyantai-nyantai lah ya. Kita temanya, topiknya hari ini adalah lebih ke leisure, gimana bisa relax. Tapi namanya juga positif keras ya. Nggak bisa kalau ada keras-kerasnya nih. Oke, so kita ngomongin refreshing dulu deh. Sebelum kita ngomongin bagaimana lu bisa memfasilitasi tim lu supaya bisa refreshing, lu sendiri apa sih yang lu lakuin ketika untuk nge-refresh diri lu, San? Pasti yang paling penting refresh fisik. Oke. Karena kalau fisik lo nggak fresh gitu ya, nggak fit, idea mentok,
kerjaan juga nggak maksimal, mood nggak bagus, ketemu orang juga energinya nggak keluar gitu ya. Jadi fisik. Nah, fisik ini paradoks gitu kan. Sebenarnya istirahat penting banget, tapi lu juga harus capek untuk mendapatkan sebuah istirahat yang menyenangkan ya. Istirahat menyenangkan dan stamina lebih bagus. Iya, benar. Makanya perlu olahraga. Lu dipaksa olahraga ini. Kayak udah lemes gitu ya, olahraga. Gitu kan, supaya ntar staminanya tuh kalau lu main game gitu ya meningkat gitu kan staminanya. Gitu. Jadi nggak gampang capek. Tapi menurut gua fisik salah satu yang perlu paling dijaga. Makanya tidur sebisa mungkin cukup gitu kan. Kalau misalnya emang ada kurang tidur, bayar tidurnya. Kalau emang perlu 1 hari buat tidur gitu ya. Pas lagi libur dan sebagainya, fisik itu penting menurut gua. Oke. Berarti refreshing lo adalah olahraga, nge-gym gitu ya? Iya, tidur. gue istirahat sih sebenarnya. Cuman dibalik istirahat yang berkualitas harus ada olahraga dulu. Tapi bener sih, abis nge-gym tuh tidur enak banget sih. Benar. Bener enak banget, Pol. Iya, dan tadi jadi lebih berkualitas juga, lebih sebenarnya lebih bagus juga gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita tuh di tengah-tengah, bro. Ini gue juga masih ngalamin gitu, dan gue ini sangat menghindari banget sebenarnya. Lu agak capek, tapi nggak capek banget, tapi kerja nggak bisa gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Scrolling, main HP, ngeliat YouTube lama berjam-jam gitu kan. Gue juga sometimes suka kejebak di situ. Nah makanya kalau misalnya dari kayak gitu, mending lu ke gym aja udah olahraga gitu kan, biar capek sekalian. Iya, betul. Itu sih kalau misalnya gue ya, fisik yang paling penting buat refreshment. Betul. Berarti kalau lu refreshingnya adalah fisik ya? Ya istirahat. Gitu. Iya, menarik. Gue ngebayangin, kayak juga tidur sekarang nih. Gue nggak dulu, makanya refreshing tuh jalan-jalan. Ini makin capek menurut gue mah ya. Betul. Gue bukan mendeskripsikan para traveler yang suka jalan-jalan ya gitu ya, atau suka naik gunung segala macam. Cuman kalau refreshing buat gue sekarang ya tidur, istirahat. Bener sih, karena basically healing terbaik ya tidur sih. Cuma tapi gue paham juga kenapa nggak mau tidur lama-lama, karena dia tuh pengen ngebayar waktu dia nonton gitu, nyantai. Karena healing gue adalah refreshing gue tuh nonton gitu ya. Sabtu Minggu kalau emang jadwalnya istirahat, gue nonton film yang gue pengen nonton gitu. Menurut gue nggak masalah. Jadi gini, pernah gak lu ngerasain tuh feel guilty when you do some things leisure? Pernah gitu banget. Ya sebenarnya kenapa? Karena ya tadi nggak inline gitu. Kocaknya manusia tuh ya. Pas lagi kerja pengen istirahat, pas istirahat pengen kerja gitu kan. Yang penting sebenarnya kalau emang lu pengen nonton gitu ya lu setelah sadar emang lu itu adalah waktu buat nonton dan istirahat. Betul. Jadilah refreshment. Betul. Berarti emang sudah jadwal sendiri di kalender buat istirahat itu ya? Iya. Ya itu gue juga nerapin, dan gue juga belajar dari lu juga sih. Lu kalau nggak salah ada 1 hari khusus buat libur ya? Iya. Hari apa lu? Sekarang? Kalau dulu kan Jumat. Cuma kan Jumat kita sekarang kantor nih. Oh iya. Jadi Kamis harusnya. Oh hari Kamis, besok berarti ya? Iya besok. Iya, Cuma karena Jumat libur, jadi Kamisnya masih kerja. Okay. Jumatnya baru libur. Oke. Nah sekarang ke tim nih, gimana caranya lu bisa membuat tim lu tuh bisa refresh dengan apa sih metode lu supaya mereka tuh selalu fresh gitu di kantor gitu? Jujur ya, kalau misalnya buat ngasih refreshment ke tim sih, gue nggak terlalu banyak teori atau cara gitu ya. Salah satu yang bisa gue kasih gitu ya supaya mereka tuh tidak stres. Satu, gue tipikal yang macro manage gitu ya. Gue nggak terlalu banyak ngasih pressure gitu kan ke tim gue di dalam momen-momen tertentu aja. Ya sehingga harusnya mereka nggak perlu banyak refreshment ya. Sehingga karena nggak dipres banget gitu. Gue lebih pendekatannya kan memunculkan motivasi, membangun sebuah sistem marketing fee kalau buat orang sales dan project fee buat orang-orang, sehingga mereka termotivasi sendiri buat ngejar duitnya gitu. Saya juga di kantor kita WFH 3 hari gitu ya mungkin juga mereka bisa refresh sendiri gitu ya di rumahnya. Ya berlagi mungkin sistem sih ya. Gue coba create sistem yang akhirnya nggak terlalu membebankan mereka, sehingga mereka juga punya ruang sendiri buat refreshment mereka secara pribadi. Karena ya kan gue rasa tiap orang punya cara masing-masing gitu loh. Gue punya tim yang sama kayak gue, tidur sukanya kalau istirahat. Ada tim gue yang sukanya jalan-jalan mulu. Ada yang tahu kan, saya macam-macam bro. Gue nggak bisa penuhi semua hobinya dia. Yang pasti kan kalau di kantor kita tiap tahun ada outing. Ya tergantung performance kantor ya. Cuman kita coba kasih yang terbaik gitu buat
ya ngasih experience senang-senang aja buat mereka gitu ya. Tapi apakah refreshment buat semua orang? Mungkin juga belum tentu. Oke. Jadi ngomongin gimana sih nge-refresh tim ini, nggak ada trik khusus sih. Ya secara umum ya jangan memberikan mereka pressure terlalu pusing aja. Dan build sistemnya akhirnya membuat mereka termotivasi. Menarik sih. Jadi kalau gue tangkap dari lo adalah basically ya sebenarnya ini lebih ke arah ekonomi dari energinya mereka aja. Jadi kalau misalnya lo kan tidak memberikan pressure, mereka juga feel less pressure, akhirnya nggak begitu burn out. Jadi ya refreshingnya pun juga nggak yang terlalu brutal banget. Tapi kalau misalnya di konteks lain, misalnya teman-teman yang lain ternyata ada yang kerjaannya memang mendemand kerja load yang sangat pressuring, berarti juga harus bisa ngebayar itu dengan refreshing yang fulfilling juga. Berarti ya stabil-stabil aja berarti ya, sesuai dengan gimana balance-nya aja gitu. Dan leader itu harus bisa ngebaca gimana bisa ngebalance-nya itu berarti ya. Iya, gue nggak tahu sih apakah itu kewajiban seorang leader ya. Ini pertanyaan, pertanyaannya gue coba balikin lagi ya. Gitu. Oh gitu. Gue nggak tahu apakah ini kewajiban seorang leader buat merefresh semua pemikiran timnya. Iya baik lagi kalau secara sistem value perusahaan gitu ya, tadi gue udah create gitu kan. Gimana akhirnya orang itu tidak terlalu stres dan bisa terus punya waktu untuk nge-refresh otaknya gitu. WFH lah, sistem macro manage, reporting yang kita udah desain khusus gitu kan. Tapi kan kalau ngomongin spesifik orang refresh itu kan bener-bener beda bro tiap manusia. Ada orang yang refreshnya main game, ada yang refreshnya apa gitu ya. Ya nggak tahu gitu kan. Ya menurut gue sih lebih kalau ngomongin refresh ini ya, lebih ngomongin si subjeknya aja. Kayak kalau emang dia ternyata stress levelnya rendah, jangan kerja di perusahaan yang stres banget gitu. Iya gak? Kalau emang ternyata dia mau tetap bekerja di situ karena mungkin benefitnya bagus segala macam, ya rubah mindset stresnya. Sih. Rubah mindset refreshment-nya gitu. Nggak harus kayak work hard, play hard gitu. Itu satu yang menurut gue bisa sangat di-shifting kok. Contoh gini, di luar negeri gitu ya. Kalau orang di istilah work hard, play harder gitu. Gue gak ngerti sih kayak identikan sama misalkan apa. Lu stres kerja malah mabok. Ya kan sebenarnya necessarily kan coping mekanismenya harus mabok bro. Oke. Ya gak sih? Itu kan satu yang bisa diganti-ganti juga. Ya sama gitu. Kayak apakah orang tuh udah kerja terus harus liburan keras gitu ya? Enggak sih, menurut gue tergantung orangnya lagi. Sih. Tapi soalnya berarti kadang gue terkesannya ya leisure atau membuat tim itu refresh tuh jadi tanggung jawab atau peran yang diambil juga sama para leaders di perusahaan. Makanya that's why ada outing. What do you think about outing? Kenapa itu dilakukan oleh perusahaan lu dan banyak perusahaan juga di luar sana gitu? Kalau outing itu menurut gue, point of view gue ya, itu sebenarnya cuma bentuk apresiasi sih. Oke. Dan have fun bareng aja, lebih ke bonding. Team building ya? Team building. Kalau refreshment mereka juga bilang, ada gak orang yang ke pressure sama outing? Ada bro. Oh gitu? Lah iya, misalnya outingnya apa? Outbound, arum jeram segala macam. Emang semua orang suka main arum jeram kan kagak? Oh iya. Paham gak sih maksud gue? Itu jauh di luar kontrol leader menurut gue. Oh maksudnya kalau apa yang mereka lakukan di rumah mereka itu terserah. Tapi berarti outing ini dilakukan untuk mengapresiasi tim kita ya yang sudah Iya, dan emang fokusnya ke team building. Makin kenal sama lain. Kan nginep tuh bareng-bareng, ngobrol-ngobrol, sebis bareng gitu kan. Sama ya dengan tadi ada games itu kan juga ada biasanya kan value-value yang ditanamkan sama perusahaan, cuman dalam konteks mereka lebih santai. Yes. Tapi apakah refreshment bisa jadi buat sebagai orang refreshment, bisa jadi nggak buat yang lain. Tapi sudah pasti bentuk apresiasi. Misalkan jalan-jalan ke Bali. Lu tanya ke gue nih, gue refresh gak jalan ke Bali? Kagak bro, panas. Nggak ada, maksudnya bukan menjelek-jelekan Bali ya. Iya. Cuman ya emang bukan style gue aja gitu kan. Iya. Tapi apakah gue nggak terapresiasi kalau misalnya gue diajak sama kantor ke Bali? Iya. Respect gue sama kantor, respect lah. Gitu bro. Menarik. Nah ini relate karena artinya seorang leader tuh nggak bisa ngontrol sedalam itu, cuman kita bisa memberikan apresiasi yang maksimal melalui ya outing, outbound dan segala macam. Menurut lo ada nggak sih tips atau ada masukan dari lu lah, bagaimana sih baiknya sebuah corporate atau tim itu melaksanakan outing untuk karyawannya yang bisa maksimal mengapresiasi nih para tim-timnya gitu? Gimana? Gimana caranya? Ada nggak tips untuk
di luar sana tuh untuk melaksanakan outing nih. Siapa tau udah bingung nih, outing tuh harusnya funnya gimana sih biar outing tuh seru gitu. Menurut gua, kalau kita sebagai perusahaan membuat outing, kita harus ngeliat dulu karyawan kita seperti apa. Oke. Karena tentunya behavioral tiap segmen itu berbeda, bro. Let's say gini, kalau lu perusahaan jaksel, anak-anak muda gitu isinya, gitu, anak-anak agency gitu ya. Ya mungkin outing-outing yang sifatnya jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Waduh, mewah. Iya, mereka tuh yang merasa, wah gila lu, perusahaan gua ngajak ke luar negeri, bro. Gitu kan. Tapi beda cerita gitu ya, misalkan isinya anak-anak, misalkan perusahaan yang di antah berantah gitu ya, misalkan jauh itu di daerah mana gitu kan. Ya mungkin nggak harus kayak gitu. Mungkin dibawa ke Jakarta juga udah happy gitu ya. Atau kalau yang team buildingnya sih orang-orang tua gitu kan, ya mungkin nggak jalan-jalan, umroh misalnya gitu ya. Keren. Atau apa sih istilahnya tuh, leisure apa? Kalau jalan-jalan santai ke pedesaan tuh kayak apa namanya? Iya, jalan. Ya gitulah, gitu kan, jalan-jalan santai gitu ya. Ngampung kayak. Ya nggak tahu apa namanya gitu. Itu mungkin relate gitu ya buat mereka. Ya atau mungkin kalau misalnya para blue collar employee, mungkin aja ke Dufan juga keluarga udah happy, bro. Iya sih. Kebayang nggak sih, tergantung segmennya. Iya. Ya tugas leader apa yang mengenali karakter secara umumnya. Tapi kalau spesifik person by person, menurut gue susah sih. Menarik. Tapi di end of the day, lagi-lagi ini peran seorang leader ya. Kalau kita mau membuat tim kita enjoy, kita harus bisa meng-appreciate mereka, harus bisa membuat mereka bisa dapat a sense of balance di pekerjaan mereka, supaya mereka tetap punya energi buat kerja di tim tersebut gitu. Dan lagi-lagi soal leader ya, gimana cara taunya? Ya harus kenal dong sama tim lu gitu. Jadi lu tahu apa yang bisa mengapresiasi masyarakat lu dengan baik gitu. Kalau ternyata nggak butuh makan gitu. Kalau butuh pendidikan kenapa? Aduh, jangan gitu ya. Jangan gedor-gedor ini meja. Oke, sip. Kita aja pembahasannya, mungkin kita sedikit ke kenapa? Energi lu udah low banget. Oh iya? Iya, turun energi lu. Oke, sip. Ini adalah masuk ke sedikit sesi kedua. Tadi kita mau main satu game, tapi karena vibes-nya lagi lumayan chill, lumayan santai, kita balik lagi ke recommendations nih hari ini. Lo ada rekomendasi tempat atau aktivitas yang kira-kira enak nih buat refreshing yang mau lo rekomendasiin? Aduh, dua expertise gua anjing. Jangan tontonan atau apa gitu, tontonan yang kira-kira direkomend buat di jam istirahatnya gitu. Ya, berlagi rekomendasi setiap orang menurut gue beda-beda. Yeah. Tergantung hobinya apa. Intinya sih pilih yang memang mengfulfill hati lu gitu ya. Dan itu aktivitasnya bisa beda-beda banget gitu kan. Cuma jangan sampai terjebak dalam aktivitas yang salah dan terlalu time consuming. Oh iya, time consuming itu kuncinya sih. Iya, jangan kesana karena ntar ya lu malah abis di situ waktunya. Even waktu kerja bisa dipakai buat kesana. Ya refreshment memang ya udah lu tahu time boundnya segimana, refresh selesai. Contoh misalkan nonton film, ya udah nonton film 2 jam selesai. Pas weekend gitu kan. Ya jangan jadinya misalkan contoh nih main game juga hati-hati gitu ya. Lu gara-gara main game terus belum tamat gamenya lu bantai terus sampai semingguan gitu kan, kagak kerja gitu ya. Atau gue lebih respect sama orang yang memang refreshingnya jalan-jalan. Oke lah, gue refreshingnya setahun sekali jalan-jalan ke luar negeri 2 minggu, ya itu lebih clear lagi, bro. Jadi kalau menurut gue ya tetap pilih yang sesuai dengan hobi, cuman make sure hati-hati dengan waktu. Jangan yang terlalu time consuming. Apapun menurut gue bebas sih. Oke, kalau lu bebas ya. Betul. Sih. Kalau tips dari gua buat refreshing itu sebenarnya bukan ke arah aktivitasnya sih, tapi sama siapanya. Anjay. Sama Allah SWT yang berdoa gitu ya, bro. Arahnya sebenarnya lebih ke spend time sama pasangan itu rekomendasi gua ya, spend time sama pasangan. Ya ngomongin pasangan, belum punya pasangan gimana ya? Ya tapi soalnya kata orang katanya kayak gitu. Kayak kalau spend time sama pasangan tuh mau kerja, ya sih, lo kerja kan lo bisa bareng sama istri lo juga kan? Gimana tuh rasanya? Kalau feeling juga? Kalau udah keseringan mah lo tetap perlu me time, bro. Gitu. Buat gue ya, istri gue juga perlu me time. Gitu. Dia nonton drakor ya, gue nggak nonton drakor ya. Dia nonton drakor silahkan, tapi di waktu-waktu yang ya tepat gitu ya. Ya gue misalkan pengen
let's say apa? Gue sekarang dibanding main game lebih suka nonton YouTube yang review manga, manhwa, gitu. alur cerita ya gitu. Yeah. Jadi gue nggak perlu baca, gue cuma denger doang. Gue seneng itu kalau lagi sambil istirahat tuh, kayak dengerin podcast kan. Ya udah kan beda konten. I see. Oke, sip, rekomendasi gue itu ya. Jadi pasangannya bisa diajak quality time bareng ya. Itu rekomendasi buat gue juga berarti. Bisa dibilang gitu. Oke lah kalau gitu, itu adalah episode Positive Crush dari hari ini. Semoga teman-teman bisa enjoy ya, santai dan selalu punya energi untuk mencapai berbagai apapun itu impiannya dan menjadi leader yang terbaik untuk diri teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.